Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Faya ayyuhal ikhwah, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Wa fil ayatil ukhar ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala ilahi Rabbi yang sungguh telah banyak anugerah karunia pemberiannya yang luar biasa dalam kehidupan kita bersama. Pagi yang cerah ini aktivitas awal kita ketika masih diberikan kesempatan untuk menikmati segarnya udara pagi, kita memilih untuk keluar dari rumah kita masing-masing untuk merapat di satu lokasi, satu tempat yang kita yakini sebagai tempat yang sangat dekat dan mendekatkan kita kepadanya. Inilah masjid. Masjid itu tempat orang sujud, dan aktivitas sujud itu adalah aktivitas orang yang sangat dekat kepada Allah. Wasjud waqtarib, Quran surat Al-Alaq ayat yang ke-19 atau di akhir surah Al-Alaq. Ini ada kalimat perintah dan Allah ingin menyebutkan efek dari perintah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Wasjud, dan bersujudlah, waqtarib, maka kau akan menjadi sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam ilmu qiraah ini bahkan disebut salah satu ayat yang menjadikan orang melaksanakan sujud. Ini sajdah, ayat sajdah, di mana ketika ada perintah sujud maka orang mendengarnya bersujudlah, karena sujud itu betul-betul mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang sedemikian itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan toladan
atas kita terkait dengan sujud. Dalam beberapa riwayat disampaikan baginda Rasul itu kalau gelisah, kalau tidak aman, tidak nyaman, beliau kalau cemas, maka segera pasti beliau akan mengambil air wudhu dan kemudian sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sholat itu bagian terpentingnya adalah aktivitas sujud. Dan 2 rakaat sholat inilah yang kemudian akan menenangkan hati dan kolbunya. Wa aqimis sholah lidzikri. Dirikan sholat karena sejatinya sholat itu adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Karena sungguhnya hanya dengan mengingat Allah, orang-orang beriman ini hatinya akan menjadi tenang, menjadikan tenang dia punya hati. Jadi orang kalau mengingat Allah, maka sesungguhnya hati ini akan merasa tenang. Dan sujud itu, sholat itu adalah mengingat Allah. Dan wa aksiru doa fi sujud, dan memperbanyak doa tatkala waktu sujud, karena memang diyakini betul aktivitas yang paling dekat seorang hamba kepada Sang Khalik, kepada Allah ilahi Rabbi, itu adalah saat dia meletakkan dahinya itu di atas tanah. Sebuah aktivitas, sebuah kegiatan yang ingin menunjukkan bagaimana tidak berdayanya kita sesungguhnya di hadapannya. Kita betul-betul menyerah dan mungkin hanya ingin sekedar menyampaikan di antara kalam-kalam tentang keagungan, tentang kebesaran, dan tentang ketidakberdayaan kita atasnya. Orang yang sudah meletakkan sesuatu di antara nilai yang paling dihormati itu kepala dahinya, maka sungguh dia diletakkan di satu tempat yang terbawah, dan itu adalah tempat di mana kita biasa meletakkan kaki-kaki kita. Ini tempat yang sedemikian sangat rendah, dan memang kita ingin menyampaikan kita ini sedemikian rendah, kita ini sedemikian tak berdaya dan sedemikian hina kita di hadapannya. Makanya hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Seolah-olah kita ingin sampaikan tentang semua urusan dan persoalan berat kita. Kita benar-benar tak mencukupi, tak berdaya atas apa yang ada. Dan memang hanya Allah sebaik-baik tempat kita bersandar, dan hanya Allah lah yang sebaik-baik tempat kita mengharapkan pertolongan, dan pertolongan terbaik memang ya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah saat orang berserah diri dan akan ketemu solusi, karena disitulah Allah ta'ala akan memberikan pencerahan atas hidupnya dan jalan kehidupannya. Yang kedua, demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat hati lapang, hati senang, hati bahagia dan hati gembira, ternyata juga mengajarkan kepada kita sebuah aktivitas yang sangat besar yang tak banyak orang sering lakukan. Apa Ustadz? Sujud juga Rasulullah. Yang sering kemudian kita sebut sebagai kok sujud ngopo kayak kok bareng lebokke bal ning gawange musuh kok do sujud. Awake dhewe nontone kan timnas itu nek sing bal-balan kan do sujud. Sujud nopo niku kira-kira? Sujud? Jenengan sering sujud syukur nopo mboten? Jarang Ustadz karena ratau bal-balan ya kadang gitu. Jadi kita ini kadang-kadang saat dapat nikmat seringkali melupakan aktivitas ini. Karena itulah yang mengakibatkan kadang-kadang hati ini terasa membumbung dan menjadi sombong, menjadi congkak, menjadi takabur atas prestasi dan raihan yang selama ini kita dapat. Tapi beda kalau orang itu ketika mendapatkan suatu kebahagiaan, kenikmatan,
itu kemudian dia bersujud, itu ungkapan dari sebuah rasa bahwa sesungguhnya ya apa yang dia terima hari ini, kebaikan yang dia rasakan hari ini adalah bagian dari anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami bahkan sering melihat ada juga jamaah-jamaah kadang-kadang habis ngomongin pengajian atau mau meninggalkan, duduk dia di masjidnya, kemudian dia mengambil setan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasa syukur, alhamdulillah cek iso ngrungokke pengajian hari ini Rabu pagi ini di Masjid As-Salam. Mudah-mudahan pengajian-pengajian ini oleh Allah juga bisa menghadirkan konsep kebersyukuran, karena memang tak banyak hamba-hamba Allah yang bisa mengolah pikiran dan hati untuk bisa banyak bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan masih bisa bersujud, ya bersujudlah, karena sungguhnya sujud ini menunjukkan kedekatanmu dengan Allah dan menghindarkan diri kita ini menjadi hamba yang jauh dari sisinya. Makanya saya 1 pekan kemarin agak merasa gelisah itu ketika mengikuti sebuah kegiatan safar, perjalanan yang bagi saya cukup agak sangat melelahkan karena hampir tidak berhenti. 1 pekan itu mulai dari awal sampai akhir. Saya kebetulan ada program yang dilaksanakan oleh salah satu asosiasi pimpinan perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Tengah ini. Jadi satu kegiatan yang hari ini dituntut perguruan tinggi swasta itu untuk bisa menjalin banyak kerjasama dengan banyak pihak, utamanya kawan-kawan atau teman-teman yang bisa sebangsa setanah air, tetapi juga bahkan yang jauh di luar negeri di sana yang juga mengelola perguruan tinggi ini, agar ada kerjasama yang bisa menjadikan kita ini bisa belajar banyak dari apa yang mereka sudah raih, apa yang mereka sudah capai. Dan kemarin memang perjalanannya cukup melelahkan. Itu hari pertama kami di Jakarta karena masih harus berurusan dengan visa, dan karena memang program ada 3 universitas yang mau kita temui itu semua posisinya di India. Nah, saya 48 rombongan itu 8 diantaranya termasuk saya ini ketika hari H harusnya sudah proses berangkat menuju lokasi, tetapi ternyata visanya tidak keluar kira-kira gitu. Harusnya kan diberitahu kemarin kalau memang sudah nggak keluar, nggak perlu harus ngurus sampai seperti ini, tapi mereka nyampaikan ini kedutaan besar ya sudah menjamin pokoknya hari Senin ini akan keluar gitu. Sedangkan Senin itu sebenarnya sudah orang harus berangkat dari Semarang itu menuju Kuala Lumpur, karena perjalanan ke India ini memang tidak banyak pesawat yang trayeknya menuju New Delhi, kira-kira ibu kota India. Dan ternyata betul kita harus ngurus dulu sampai ke Jakarta itu ya. Ternyata ya wong nek perjalanan saka ngruki ning Asalam kan tinggal pancal motor ya atau pesan Gojek oke itu. Lah nek saka Jakarta kira-kira ning India itu berapa pesawat yang masih tersisa, kira-kira ada tidak kira-kira seperti itu. Dan ternyata yang memang masih ada itu pesawat Abu Dhabi Etihad, tapi ternyata bayarannya 15 juta. Jadi karena ongkos yang harusnya tadi berangkat hangus karena memang visa itu baru keluarnya ya sudah menjelang sore, kira-kira seperti itu. Tapi ya sudah, namanya proses perjalanan itu berarti dinikmati, visa wis ono tikate kaya ngopo itu. Dan ternyata memang betul itu akibat 8 orang ini yang konsep pembiayaan panitiane wis ngaku, Ustadz iki yo saya tidak tahu, bukan karena goro-goro jenengan kok dadak diangel-angel saka kedutaan besar atau dari imigrasi yang ada di India, tetapi ini panitia rugi sampai 89 juta kira-kira. Akhirnya memang kami hari itu kemudian akhirnya
nginap di Jakarta dan paginya langsung diberangkatkan ke Denpasar, ke Bali. Karena kebetulan Bali itu ya ada pesawat yang menuju India jauh lebih pagi kira-kira. Kalau Jakarta itu ya sekali saja, yang Air Asia itu yang kebetulan prosesnya ya sudah posisinya malam. Jadi nanti kalau datang ke sana ya semakin dini hari, jadi waktunya ya habis kira-kira seperti itu. Dan ternyata betul habis dari India itu langsung kita bisa masuk Bali. India ini ternyata jik sedulur karo Bali kira-kira. Karena podo agamane Hindu. Dan India ini negara yang mayoritas 1,3 miliar jumlah penduduknya mayoritas Hindu. Islam itu jumlahnya cukup besar di sana, hampir 170-an juta lebih, tapi posisinya minoritas. Yang menjadikan kami sangat tidak aman, tidak nyaman, tidak damai itu ternyata nyari masjid di sana itu ya hampir tidak ketemu selama berada di India. Termasuk di lokasi-lokasi yang saya asumsikan ini kudune ono musola, ono masjid nih ya ternyata tidak dalam posisi disediakan. Kenapa ya? Karena inilah saya minta maaf, ini bukan omongan intoleransi, tapi ketika kekuasaan itu di tangan yang tidak muslim dan kemudian juga kebetulan pemerintahan India ini hari ini dipimpin sebuah partai yang sangat radikal terhadap agamanya dan memperlakukan sangat keras ya, bahkan cenderung intimidatif kepada yang tidak dalam posisi sepaham termasuk persoalan agama. Jadi ini serius. Kunjungan kami itu yang menjadikan kami tergerak kepengen berangkat itu karena saya baca di schedulingnya ini nanti Ustadz akan ada MOU perjanjian dengan sebuah perguruan tinggi yang usianya sudah 100 tahun lebih. Didirikan waktu masih India itu dijajah sama imperialisme Inggris kira-kira mekaten. Itu satu perguruan tinggi namanya Jamiah Miliah Islamiyah. Jadi namanya kan Jamiah. Jamiah itu bahasa Arab menurut saya ya. Miliah itu konsep lingkungan itu juga bahasa Arab, apalagi Islamiyah itu. Islamiyah itu ya cedok. Dan memang saya baca sejarah perguruan tinggi yang mendirikan ini adalah satu sosok tokoh yang dulu almarhum ayahanda saya sangat mengidolakannya. Sehingga anak pertama yang hari ini ngomong di depan ini namanya diambil dari yang bersangkutan dari beliau. Namanya Muhammad Iqbal. Syekh Muhammad Iqbal ini pendiri India, seorang pemikir Islam besar yang ternyata punya pengaruh juga terhadap masyarakat dan perkembangan kemerdekaan India dan itu yang dia punya ide tentang satu negara dua pemerintahan. Dan akhirnya muncul memang perguruan tinggi, lembaga pendidikan itu rata-rata di sana yang didirikan adalah umat Islam. Kalau yang di awal-awal sebelum kemerdekaan itu di India ini. Tapi ya hari ini sudah milik pemerintah memang perguruan tinggi itu ya ini, dan akhirnya kan tahun 1947 kemudian muncul negara Indonesia yang tidak hanya diberikan oleh Inggris dalam proses perjuangan yang terkenal Mahatma Gandhi itu dengan pimpinan Perdana Menteri pertama itu Nehru, tapi ternyata juga muncul negara yang lain. Karena India juga termasuk sangat besar dan penduduknya juga sangat besar, maka ada negara kedua namanya Pakistan. Pakistan ini yang mayoritas betul-betul muslim, jadi yang muslim ini biar ngurusi muslim dewe, sing Hindu ya gen ngurusi Hindu dewe. Nah, termasuk di New Delhi ini perguruan tinggi ini milik orang muslim, tapi karena kemudian sudah diambil Hindu, maka rasa Islamnya itu mulai hambar dan hilang. 10 guru besar yang menemui kita, 7 diantaranya Hindu, yang 3 Islam, tapi Islamnya rodok gojak-gajek kira-kira gitu. Kenapa Ustadz gojak-gajek kira-kira ya? Saya minta maaf, itu mereka memang Islam di sana itu tidak seperti pendidikan Islam di sini, yang diyakini ini sebagai ideologi yang akan membentuk moralitas, akar dalam konsep kehidupan bermasyarakat dan seterusnya. Mereka menganggap ilmu Islam itu ya hanya bagian dari ilmu kuno, humaniora saja, ini bagian dari kebudayaan yang pernah ada dan ada di masyarakat
dunia, gitu, kira-kira seperti itu. Dan itu tambah yakin pula saat kita mau izin minta ditunjukkan masjid dan musola. Jamiah Miliyah Islamiyah itu kan jelas-jelas lembaga pendidikan yang mengatasnamakan Islam gitu, universitas Islam kira-kira gitu. Tapi ternyata masjid dan musolanya itu tidak ada. Ini yang bikin kita sempat berkaca-kaca ini ketemu masjid neng dineh itu. Makanya waktu guide-nya itu kita paksa, saya tuh udah aduh-aduh perjalanan soko Indonesia kira-kira tekan India, kami juga sebagian muslim itu mbok digoleke masjid nenggon ini di lokasi di mana kami ini hadir di sini. Apa jawab dia loh, Ustadz itu ya datang di Jamiah Miliyah Islamiyah itu ya perguruan pendidikan Islam, ya ternyata orang ketemu masjid dan musola. Jadi nggak sederhana. Memang ada ciri khas perbedaan utama orang India itu kalau orang Muslim sama orang Hindu, saya minta maaf ini. Tapi bukan apa-apa, tapi memang ya itu ya sesuatu yang nyata. Kita dapat informasi itu memang urusan dengan aktivitas ini. Orang Islam itu jumlahnya besar, tetapi karena proses minoritas itu tidak banyak aktivitas keberagamaan itu seperti yang kita bisa bayangkan. Maka itu yang mengakibatkan kami sangat tidak jenak di sana karena nggak menemukan masjid kaya asalam kaya ngene iki iso ketemu karo wong kopiahan karo sarungan. Jadi rata-rata gitu. Dan asumsinya ketemu sahrukan ya ora ilang dalane kira-kira gitu. Bukan apa-apa tapi karena ya itulah ketika masyarakat ini ya tidak dalam posisi mensupport sebuah konsep keperbedaan dan keberagaman. Dan memang betul waktu mau datang saya sudah diberitahu salah satu rektor itu kebetulan adik kandungnya mantan Menteri Luar Negeri namanya Bu Retno Marsudi ini. Dia sampaikan, Ustadz itu hati-hati aja waktu mau ke imigrasi. Loh kenapa? Kita ini negeri yang beda dengan kebijakan negeri yang mau kita tuju. Indonesia ini kan memang terkenal pembela masyarakat Palestina kan gitu. Demo-demo anti Israel cukup semarak di sana. Itu berkebalikan dengan India. Jadi India itu negeri yang kerjasama sama Israelnya sangat kuat ya. Memang maju India ini dalam konsep pendidikan. Pak Prabowo pada bulan Januari itu memang ada MOU dengan sana dan memang juga menyampaikan mendorong perguruan tinggi di Indonesia itu untuk bisa hadir di negara-negara yang dirasa cukup maju dalam konsep pendidikannya. Dan disampaikan tak semua kedutaan besar itu ada atase kependidikan. Hanya ada 19 negara yang dipilih Pak Prabowo karena diyakini 19 negara ini punya kekuatan di sisi pendidikan yang Indonesia perlu ingin belajar. Dan salah satunya India memang. India ini memang terkenal sangat maju dalam urusan pendidikan karena alumninya yaitu banyak yang dapat Nobel, penghargaan-penghargaan dalam prosesi riset, pengabdian dan lain sebagainya itu yang luar biasa bisa kita jumpai. Apalagi yang strata satunya ini sangat kuat di sana. Karena memang diceritakan kami ini tingkat kompetisinya sangat tinggi. Itu orang itu kalau kompetisi banyak, kompetisi tinggi itu rata-rata ya hasilnya biasanya istimewa dan kalau sudah masuk ya biasanya ya tenanan gitu. Karena masyarakat India ini kan masyarakat yang ada kastanya ya. Kasta ngertos nih dengan. Jadi orang itu ternyata dibeda-bedakan dari sisi itulah. Kalau nek wis lahir dari kasta Brahmana, kasta kesatria kan wis rampung kira-kira ngoten. Tapi nek lahir jadi kasta sudra itu, kasta paling rendah kira-kira. Itu satu-satunya cara merubah nasib dan posisinya ya hanya dengan belajar dan dengan ilmu. Dan ini serius. Ceritakan atas Prof. Fuad itu yang kebetulan atas pendidikan yang ada di India, dia baru 3 bulan ini memang dilantik. Dia cerita di sini yang paling menegangkan itu ya saat kalau di Indonesia UMPTN. Jadi pemilihan mau masuk ke perguruan tinggi negeri karena kalau sekolah di negeri itu memang fasilitasnya bagus, banyak dan ya sangat murah juga di sana karena disupport penuh oleh pemerintah kira-kira gitu. Dan ternyata kalau sudah masuk itu begitu akhirnya mereka ada yang gagal, banyak yang gagal. Itu ternyata juga banyak bergelimpangan orang-orang yang kemudian bunuh diri. Jadi sampai sedemikian rupa. Jadi mereka ini
memang melihat masa depan itu ya hanya pada pendidikan. Beda karo awake dhewe ra kuliah ya malah guyang-guyu alhamdulillah. Kira-kira di desa nggo liyane nggo macam-macam itu kan gitu. Jadi kita ini anak-anak yang konsep belajarnya tidak dalam posisi tenanan dan serius. Apalagi kemarin ya waktu posisi di sana pas ada berita internasional di New York sana, ada seorang anak muda usia 33 tahun yang jadi wali kota New York, penduduk 8 juta yang awalnya sangat diremehkan. Tapi memang saya sempat ikuti kegiatan aksi dia, memang sedemikian cerdas yang semula hanya 1% yang memperkirakan dia menang itu, tapi ternyata faktual ketika 1 tahun dalam proses dia bisa merubah cara pandang orang yang mau melaksanakan pemilu di kota yang super padat dan super sibuk, paling sibuk di dunia bahkan New York dengan 8 juta penduduk itu, ternyata dia memenangkan dengan suara paling besar dan belum pernah ada suara sebesar itu, hampir 50,4% itu. Biasanya di bawah itu, kira-kira seperti itu. Dan ini fakta. Itu ternyata ya keturunannya wong India. Keturunannya wong India. India ini memang orang-orangnya memang unik dan memang punya kekuatan yang seperti itu. Hindustan, bahkan ada satu wilayah yang kami ditunjukkan, ini namanya kota Sind, Ustadz. Kota Sind inilah yang pernah dikunjungi sahabat Rasulullah. Jadi mereka meyakini, para ilmuwan di sana utamanya ilmu ahli hadis itu juga sangat meyakini ketika ada pembicaraan Rasulullah, utlubul ilma walau bisin, belajarlah kalian walaupun sampai ke negeri Sin. Itu sing hari ini jenengan terjemahke dengan Cina itu ya salah, karena Sin itu ya di India ini. Di India ini, dan ini fakta. Jadi belum sampai ke Cina daratan kira-kira ini, karena wae iki ya senane nonton wong Cina-Cina, jadi pikirannya ya tekan Cina kono kira-kira. Cina sing pinter. Jadi belajarnya kowe kon kudune ning India sana. Sin itu ada di situ, dan bahkan di masa pemerintahnya Malik bin Marwan itu kota ini ya sudah sangat padat dan memang meninggalkan banyak situs muslim sebenarnya di tanah Hindustan ini yang istimewa. Kenapa Ustadz ya? Ini memang negeri yang antara India sama Pakistan kan yang jarang akur juga, itu sering terjadi konflik-konflik peperangan, dan sama-sama mereka ini punya nuklir. Dan kalau India itu jelas-jelas kerjasamanya memang dengan Israel. Jadi mensupport betul militernya dan sebagainya dan seterusnya. Makanya itu yang menegangkan. Waktu imigrasi itu membuat kapok banyak kawan-kawan. Wes mas, wes Ustadz, men rasa tekan India kira-kira. Ya kecuali kalau wong tuamu meninggal neng kono ya tekano kono. Atau mungkin ada hal yang sangat urgent itu nggak perlu ke sana loh. Kenapa itu? Itu betul pemeriksaannya ketat sekali itu. Begitu ini lihat wong Indonesia, wajah Malaysia itu kan akhirnya ya saya minta maaf. Hampir terlambat itu pesawat lari-lari semuanya karena pemeriksaan itu ya sangat lama, bahkan ada yang diminta untuk melepaskan celana dalamnya segala. Anda bisa bayangkan itu. Sedangkan kita ini membersamai para rektor yang konsep kualifikasi kualitas itu, kalau melihat ukuran SK-SK yang hadir itu kan itu selevel gubernur kira-kira, podo pejabat dengan harus sambutan di kedubes itu kita disambut sama duta besarnya dengan sangat antusias, tapi begitu di imigrasi seperti tidak berdaya kira-kira gitu. Karena itu kan hak-hak mereka juga untuk bisa mengetahui layak nggak datang ke sana. Dan memang betul ketika kami pulang terus tanggal 10 kuwi ono ledakan bom ning kono. Ini ditinggalke Ustaz Iqbal kira-kira. Bomnya ning kono itu kan dianggap konsep teroris dan seterusnya itu. Itu memang di sana ya tegang. Di sana itu tidak dalam posisi aman. Dan juga untuk wisata ya tidak kami rekomendasikan juga. Kenapa Ustadz? Karena cukup kotor itu. Karena itu yang membedakan, makanya kalau kaum muslim itu rumahnya biasanya resik-resik. Nenek wong Hindu ya memang mayoritas yo. Ya saya minta maaf itu. Itu karena kewan-kewan kuwi didewakan, dan itu yang kami di warning betul. Neneng kono kowe aja gojek menyinggung perasaan, kon golek daging sapi, bakso ngono kuwi yo mesti kono bisa marah dan nesu betul itu. Jadi sapi itu diwakan, dan kami menyaksikan dengan mata kepala sendiri itu di ibu kota India itu sapi berkeliaran di mana-mana, letong yo ning
nanti dan itu nggak beraturan itu lalu lintas di sana. Ini memang industrinya mobil kendaraan itu ya di sana maju cukup pesat, tetapi ya itu aturan-aturan berkendaraan dan lain sebagainya 24 jam itu namanya klakson itu berbunyi nyaring terus itu. Dan ya lampu merah itu seperti nggak ada fungsinya, satu motor dinaiki wong papat itu renek ratono razia nih kira-kira gitu. Tapi ya fakta itu, bahkan kami juga menjumpai satu taman yang kudune indah di tengah kota itu nonton tuh kayak tikuse. Saya sampai Masya Allah itu betul-betul jorok betul itu. Makanya waktu mau turun kita langsung diinstruksikan, ayo pakai pada masker dan seterusnya. Nyari yang halal pun jadi angel juga. Jadi memang makanya kotor udaranya itu pagi itu ya kabut itu, tapi bukan kabut yang seperti di kita ya, di pegunungan atau di depan kita ini kabutnya itu kabut asap debu-debu kotor itu. Jadi memang luar biasa ini. Lah hanya yang paling terkenang saya memang masuk satu lokasi yang menjadi bagian dari ayat-ayat Allah, walaupun di situ juga nggak ketemu musola, tapi kotornya bukan main ini. Itu di satu bangunan yang sangat bersejarah dan dianggap keajaiban dunia. Mungkin Anda langsung bisa menyebutkan ini kita itu nontonnya ya, Taj Mahal. Taj Mahal itu ternyata diambil dari satu nama perempuan. Nama perempuan itu Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal. Tapi mumnya hilang jadi langsung Taj Mahal. Itu seorang permaisuri dari seorang raja namanya Shah Jahan. Itu istri ketiga. Jadi raja ini punya 3 istri. Istri pertama dan kedua oleh Allah memang ditakdirkan untuk tidak memberikan keturunan dari sang raja. Yang menarik memang istri ketiga ini punya keturunan sampai anaknya 14. Jadi aku begitu dapat informasi anak 14 ya langsung bayangin morotuoku. Ini kok morotuoku rangai Taj Mahal kira-kira gitu. Dan memang betul ketika Mumtaz Mahal ini wafat, 1 tahun setelahnya itu proses perenungan yang sangat dalam dari Shah Jahan ini untuk kemudian mendirikan bangunan yang sampai hari ini dikunjungi ya banyak sekali orang datang ke lokasi itu. Dan memang pada waktu kami datang ya lokasinya super padat juga. Saya bisa membayangkan ini tidak semua orang yang bisa sampai ke sini orang India. Tetapi ini fakta bangunan yang di atas 17 hektar ini dengan ketinggian sampai 73 meter. Besar sekali memang. Bahan bakunya ya sedemikian istimewa, marmer itu konon memang dibangun membutuhkan waktu sampai 22 tahun. Bangunan ini melibatkan 20.000 tenaga itu sampai gajah-gajah ikut dilibatkan karena membawa batu-batu yang sangat besar marmer ini. Ini dikisahkan sedemikian rupa. Dan Taj Mahal ini koken legenda di sana itu koken cerita sing ra cetha ra mutu. Karena ya tadi siapa yang berkuasa itu kan kadang sejarahnya sakarepe dhewe. Dan itu Ayodhya Akbar dan lain sebagainya itu dikisahkan ranggenah ra cetha. Tapi faktual saya melihat bangunan ini tidak seperti orang ketika hanya melihat fisiknya saja. Kenapa Ustadz Iqbal? Itu bangunan ini bagi saya menjadi sangat menarik. Sebagaimana saya mau masuk masjid ini, lihat ketika melihat bangunannya itu tidak hanya sekedar simbol masjid. Itu ada hiasan ornamen-ornamen yang Anda bisa lihat. Misalnya di depan kita, di sekeliling kita ini kan takmir masjid tahu betul itu. Bagaimana konsep seni dan apa yang kemudian mau diberitahukan kepada jamaah. Nek jamaah iso maca kaligrafinya kan ngerti. Oke, surah ayat kursi misalnya. Kan gitu. Ini yang saya lihat kan ini ada ayat kursi. Allahul la ilaha illah wal hayyul. Jadi wong nonton kuwi iso karo ngaji lah kira-kira gitu. Karo ngaji walaupun kuwi tulisannya ya ruwet ra angel nek wong kaligrafi tertentu, tapi betul demi Allah itu kaligrafi yang di Taj Mahal itu cetha betul. Ayatnya cetha betul dan kami hitung itu satu persatu itu ternyata hampir 14 surah itu ada di sana. Ada 14 surah. Dan yang membuat saya pertama mau masuk ke gerbangnya meneteskan air mata itu ternyata ayat pertamanya ayat yang sering kali saya bacakan ketika 2 bulan ini saya ngisi pengajian. Loh ini serius. Itu surah Al-Fajr itu, Al-Fajr itu. Surah 4 ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radhiyatam
mardiyah. Fathuli fi ibadi wadhuli. Saya bisa membayangkan kenapa ayat-ayat sampai kemudian kami masuk itu ada 14 surah di sana ditata sedemikian rupa. Dan itu surah-surah itu punya pesan yang sedemikian sangat jelas untuk orang yang paham tentang ini. Kaligrafinya itu bukan sekedar ini kan pakai tinta atau pakai cat dan seterusnya. Kalau sana itu marmer yang putih yang bersih itu kemudian seperti dipahat dan kemudian dikasih batu hitam. Jadi cetok banget itu. Jadi jelas sekali. Dan itu belum ada proses perubahan dengan gambar yang juga sangat simetris, sangat indah di antara hasil karya yang kemudian ada. Sampai puncak di dalam gedung itu ada suratul Yasin. Jadi itu yasinan terus kira-kira di dalamnya. Tapi saya hanya ingin sampaikan itu 14 surah yang kami temui itu semuanya ingin memberikan sebuah proses alur kisah tentang bagaimana kehidupan di dunia dan yang kemudian akan berpuncak sampai ke negeri akhirat. Dan itu ketika sang suami sedemikian punya rasa cinta kepada sang istri, walaupun secara fisik itu mereka sudah berada di alam yang berbeda, sang raja itu melihat ibunya anak-anak ini ya dalam posisi yang ada di surganya Allah. Saya memang nggak dapat cerita lain bar ditinggal mati bojone iki apa ya terus nikah neh atau bagaimana tidak tahu. Tetapi memang ayat-ayat yang ada di sana itu berlanjut tentang bagaimana alam barzah, bagaimana hisab, bagaimana penghakiman sampai pada puncaknya sebenarnya adalah ayat-ayat tentang surga dengan segenap kenikmatan yang dihadirkan. Maka Taj Mahal sajian itu seringkali dimaknakan penguasa dunia karena bisa menghadirkan surga di atas dunia ini. Dan memang melihat Taj Mahal itu nggak henti-hentinya orang bisa menyaksikan sebuah bangunan seperti sangat indah di sana karena memang itu dibangun di tepi sungai. Jadi itu bendung sungai namanya Sungai Yamuna itu sangat besar itu sampai dibendung untuk bikin bangunan itu. Dan saya menuntaskan itu tawaf di masuk bangunan itu sampai di dalam. Dan modelnya saya minta maaf itu masuknya seperti orang nek masuk masjid kan sepatune sing dicopot, sandale sing disopot ning kono ora kuwi sepatu karo sandale sing dikai pakaian kira-kira ngono. Jadi sampai menjaga kebersihan tapi begitu mau masuk di ruangan yang cukup besar itu orang dilarang membawa handphone, nggak ada yang boleh nyalakan dan pemeriksaannya cukup ketat di sana. Gowo permennya dijikuk kira-kira gitu. Apalagi bawa air minuman dan seterusnya itu nggak boleh masuk di sana. Dan itu saya juga terperangah. Ternyata saya minta maaf ya walaupun dapat proses literasi tapi begitu masuk ini ada 2 kuburan besar memang. Jadi kuburannya sajian itu raja dan permaisurinya. Saya sempat tanya sama guide saya, inilah yang istri 2-nya yang di mana, yang 1 dan 2. Guyang guyu tok gitu. Saya nggak ngerti anak-anaknya renek. Itu kalau mungkin kalau jenengan kuburan di mana? Menurut Pak Harto itu kan ono keluargane itu hanya 2 saja. Hanya 2 saja. Itu memang konsep kenangan ini. Saya diprotes jamaah ketika ngomong Taj Mahal, Ustadz ini ziarah kubur nganti aduh-aduh tekan Taj Mahal kira-kira gitu. Ini urusannya bukan aduh-aduh nganti tekan Taj Mahal, tapi konsep nilai sejarah ini yang memang kemudian tidak pernah boleh kita bisa lupakan bahwa pernah ada sebuah kekuasaan Islam itu atas inspirasi ayat-ayat Quran itu dia bisa memberikan sebuah suasana sehingga orang itu paham tentang sebuah kehidupan. Seperti Anda kalau punya mushaf kan ya ayat Quran ditulis di atas kertas kan gitu. Kalau hari ini ayat Quran di atas bangunan yang super megah yang dijaga super ketat itu dan orang yang sepentaraan yo orang mudeng iki bacaane opo gitu kan. Tapi kalau kita orang Islam kan tahu ini ayat-ayat Al-Quran semuanya yang dicantumkan di sana dengan kisah itu. Jadi itu memberikan pelajaran yang sangat bermakna tentang bagaimana suami dan istri itu harus senantiasa berjalan dalam konsep irama yang baik dan memuliakan. Karena ini makanya Taj Mahal itu jadi inspirasi-inspirasi sastra di sana terkait dengan konsep cintaan yang luar biasa kan itu diwujudkan suami kepada istrinya. Kira-kira ya seperti itu. Dan itu yang kemudian hadir di kalangan teman-teman, kawan-kawan itu ya akhirnya dong ngenang pasangannya sing ra kebetulan ning kono kuwi ra nggawa pasangan kira-kira gitu loh. Bukan apa-apa tapi ini sebuah nilai yang Allah Ta'ala ingin
ingin hadirkan tentang konsep hidup ini. Walaupun akhirnya ya dunia itu ya semuanya akan ditinggal, dalam kacamata Sajihan bisa jadi dalam proses pikirannya ini istri saya sudah mendahului dan ada di surga Tuhan. Artinya kan ada banyak kebaikan yang kemudian Allah Ta'ala ingin hadirkan. Karena yang dibawa manusia itu ya bukan bangunannya, bukan jabatannya sebagai seorang raja, bukan kekuasaannya, tapi yang dibawa apa kira-kira? Amalnya. Ayat-ayat itu yang berkata seperti itu kan. Seperti tadi Pak Joko membacakan ayat-ayat inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Loh ini ayat-ayatnya ini fakta, ini nyata, kita nggak pernah bisa menolak. Tentang apa Ustadz? Ada wajah-wajah yang wujuhu yaumaidin khasi'ah, ada wujuhu yaumaidin na'imah. Ini ingin sebuah konsep misi kita ini, hidup di dunia ini kan sebentar. Bebannya juga cukup melelahkan. Ini wajah-wajah letih ini kan. Wajah-wajah lelah, wajah-wajah penuh masalah kira-kira gitu. Kepengen rampung kan orang bisa kembali ke hadirat Allah dengan sangat damai, sangat nyaman dalam kemuliaan yang sangat besar di sisinya. Al-Quran, ayat-ayat Allah ini menjadi sebuah keyakinan. Karena buat apa harta kekayaan dengan seluruh kekuasaan yang dimiliki sang raja saat itu, ketika kemudian dia ingin berpikir tentang orang yang sangat dicintai sudah berada di alam yang berbeda kan itu. Jadi kalau wong yasini 100 dino, 1000 dino dan seterusnya kuwi langsung ditulis kuburan ini surat Yasin kira-kira gitu. Ini masalahnya memang di sana orang yang nggak boleh ada doa, nggak boleh. Ini kan memang bukan masjid di situ. Memang ada masjidnya tapi kotornya bukan main karena memang sudah tidak difungsikan untuk menjadi masjid juga itu. Naudzubillah. Ini makanya memang nggak sederhana sebuah komunitas itu bergerak dengan konsep keberagaman. Makanya bersyukur Anda hidup di Indonesia ini yang konsep toleransinya luar biasa. Kepengen golek pura, yono gampang, golek gereja yo gampang. Apa neh golek masjid di Denpasar yang podo-podo Hindu itu ya bisa seperti itu kan, mereka mudah walaupun ya ada itu. Dan fenomenanya memang ya banyak akhirnya mereka yang kalau di Denpasar yang saya pahami, kemarin ada kawan yang juga dari sana kita diskusikan, ya Ustadz ini banyak orang Hindu kalau di Bali itu oke dosing saiki do mlebu muslim jadi muslimah. Loh kenapa? Karena biaya jadi Hindu itu beragamanya di sana mahal katanya gitu. Okean tuku sesajen kira-kira gitu. Makanya nek kepengen sugih dodolo sesajen ning kono gitu kira-kira gitu. Itu kan gitu. Tapi nek neng Islam ki rada murah. Apa neng masjid ini kan sedekah ya ora nek ditentokke arep sajenmu pira kowe arep ngleboni kertas apa duit atau apa kan wong ra ngleboni ya ora apa-apa, malah jenengan disuguh ning kene kayak wedang teh kare roti kan gitu. Itu kan betapa nikmatnya apa nek kowe setiap pagi subuh ku yo golek subuh iki ning kene, subuh ki ning kono, kok dhuwur ya ana mangan neh ning kono. Ono maghrib, ono asar dan seterusnya. Jadi banyak masjid-masjid yang memberikan konsep nilai fasilitas dan berbondong-bondong. Dan betul itu kemarin kakak itu ya baru studi banding di Bali itu lihat ada SMA, MTS dan seterusnya, peminatnya malah banyak orang-orang non muslim pun juga ikut sekolah di sana. Makanya gerakan menjadi muslim dan muslimah itu menjadi lebih masif, lebih cepat di sana. Jadi agama Islam itu menyenangkan. Jadi kalau lihat masjid kami di Kampung Batik Lawian, namanya Masjid Lawian, itu dulu bekas satu tempat pura ya. Itu kan bangunan pura sebelumnya kemudian berubah jadi masjid. Nah itu kan konsepsi fakta yang tidak ada dalam proses sana. Tapi kalau di India sebaliknya oke masjid kuwi sing diremuk, dihancurkan alasannya kuwi ndek ben tempat bersejarah opo ono dewa opo gitu ya. Kadang-kadang umat Islam hampir seperti tidak berdaya itu, makanya ada wilayah yang mayoritas Islam itu ya sangat tertekan di satu daerah namanya Kashmir itu. Sampai sekarang konsep sosial politik mereka tidak aman, tidak nyaman. Jadi karena memang ada diskriminasi. Kono kudungan itu angel itu. Di sekolah neng negeri, ongau kudung dan seterusnya itu larangan-larangan itu sangat masih berlaku. Jadi malah golek Islam neng London, neng Eropa. Kemarin kita ada ke Taiwan itu, ya rumah makan itu misalnya walaupun itu ya tidak muslim, tapi ketika kita pengen sholat juga di situ, itu pemilik rumah makan ya langsung menyediakan satu lokasi wis dipersiapkan, dibersihkan, suruh ibadah, suruh sholat di situ. Kalau di India, wah jangan mimpi Ustaz itu golek sing halal we
angel gitu. Jadi kalau sana kan konsepnya kan umat Islam dijaga betul. Makanya ini kapan mulai, kapan iso sujud, kapan iso sujud. Karena sujudnya ora sujud tenanan karena neng bis, neng hotel dan seterusnya itu kan ya walaupun namanya sujud itu cedak kali Gusti Allah tapi butuh suasana yang lebih aman, lebih nyaman. Makanya ya berbahagia jenengan dadi wong Indonesia raketang ya rodok rekoso ekonomi ini tapi ya rapatek pinter-pinter tetapi ya oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini dapat keberkahan dalam keberagaman yang sangat baik itu. Jadi ini nilai-nilai yang hadir yang mudah-mudahan kita bisa sanggup berkaca atas hidup ini agar bisa menjadi lebih baik. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kepedulian kita terhadap kehidupan politik, sosial, ekonomi dan seterusnya itu ya harus terus digalangkan dan semangat keilmuan ini yang nggak boleh putus. Itu beda dengan konsep masuk Indonesia karena itu India itu pernah dikuasai oleh orang Muslim juga. Walaupun hari ini ternyata ya konsep keislamannya kalau di lokasi-lokasi tanah India ya tinggal situs saja. Tapi memang ada kemudian negara Pakistan yang tahun 1971 Pakistan itu kemudian muncul lagi negeri Bangladesh misalnya. Itu kan sama-sama orang Hindustan juga semuanya. Tapi yang sangat lebih penting adalah bagaimana ya orang menjaga nilai-nilai keberagamaan ini menjadi baik lah. Agar kita ini tidak dalam posisi dan hanya Islam itu yang karena kita punya ayat lakum dinukum waliyadin ya agamamu ya agamamu, mengibadah ya dengan caramu, kita menghormati kamu beribadah dan agama kita ini agama kita. Tapi nilai-nilai keberagaman ini ya patut untuk kemudian kita terus pertahankan dan jaga dengan baik, dengan toleransi yang juga sangat baik juga. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenangan utamanya apa Ustadz, yaitu Taj Mahal itu refleksi diri bagaimana orang memperlakukan konsep kehidupan yang semua akan pasti ditinggal ya. Bangunan semegah itu ya hanya tinggal bangunan, tetapi rohnya yang nanti akan menghadap Allah kita tidak pernah tahu dan bagaimana yang nanti Allah Ta'ala akan tempatkan dan posisikan. Dan waktu mau berangkat itu Raja Solo ya meninggal dunia ya. Raja Solo itu simbol kebesaran, simbol kemegahan ya akhirnya ya mati juga kan itu. Dan ya prosesnya berganti terus. Dan Raja Solo itu ya konsep kenangannya kalau mau ngerti Raja Solo ya Pakubuwono ke-10 saja kira-kira. Kenapa Ustadz? Itu karena ya banyak artefaknya yang ditinggalkan. Kalau masjid-masjid itu bangun gapuro, bangun lembaga pendidikan Mamba Lulum sehingga muncul Ronggo Warsito, ulama-ulamanya yang kemudian Allah Ta'ala hadirkan di masanya, di zamannya ketika dalam posisi maju gitu. Makanya saya itu pengisi tetap di Masjid Agung. Yang kemarin ya ada undangan untuk tahlilannya kok biasanya rajane atau pengajian kok yo ditahlilin yang kene kira-kira. Tapi ya konsep berkahnya Allah Ta'ala ingin bisa hadirkan. Tapi memang Mataram Raja Mataram itu kan ya konsep negerinya kan sebenarnya Mataram Islam itu. Rakyat tangwi rajane sholat topora itu kadang-kadang kan jadi masalah walaupun ki Khalifah Panato Gomo kira-kira. Itu juga jadi pimpinan tertinggi urusan agama. Makanya ya harapan saya mudah-mudahan siapapun rojone, ini wajah rojone mesti ora tekan kene kira-kira. Tapi ya mudah-mudahan generasi zamannya sudah berbeda, berubah mereka ini anak-anak muda yang mudah-mudahan nanti tercerahkan dalam urusan-urusan beragama ini. Kita wis di wali kotane cek cah nom, kemudian bahkan wakil presidennya cek cah nom banget kira-kira kan gitu. Tapi ya mudah-mudahan ya bisa ada konsep nilai-nilai yang satu kedepannya oleh Allah dicerahkan dalam hidayah dan bimbingannya. Ini doa-doa terbaik ya, karena nek sekedar ngecam, sekedar ngelek-ngelek kabeh wong iso nglaksanake dan itu bukan sikap dalam cahaya konsep akhlak kemuliaan. Karena saya ingat pesan guru saya, wong ki nek wis wareg mesti ora rebutan maem. Nggih napa nggih kira-kira? Wong ki nek wis wareg ora rebutan maem. Wong nek wis berilmu yo ora kokean debat kira-kira gitu. Aku enggak perlu harus untuk menunjukkan eksistensi aku ki wong pinter, wong apik dan seterusnya. Dan demikian pula nek wong kuwi nek wis akhlake, ilmunya itu mumpuni, akhlaknya mulia, dia juga tidak akan merendahkan orang. Dia tidak akan mencaci, dia tidak akan memaki karena itu kalam-kalam yang keluar dari lisan-lisan
orang-orang yang tak berilmu. Karena nggak ada gunanya juga kan. Laumatal laim itu karena sungguhnya orang-orang yang suka mencaci, orang-orang yang suka memaki itu. Jenengan sering miso-miso napa mboten kira-kira itu? Kadang-kadang miso-miso kan kabeh kewan kan mbok tokke kabeh gitu. Itu kan ya jane kuwi sing ngomong kewan apa ora kira-kira. Itu kan nilai kita kan menjadi hancur sebenarnya. Makanya ini jaga nilai cahayanya. Karena Islam hadir itu dengan cahaya untuk memuliakan orang dan mengangkat orang dalam posisi yang tinggi. Mungkin itu, ini sudah suruk kira-kira. Sudah suruk nih? Alhamdulillah ini suruknya semakin cepat dan ya saya mudah-mudahan ada keberkahan, ada kebaikan. Ini cerita oleh-olehnya nggak ada tarian India, nggak ketemu sama artis India saya di sana, tapi saya juga nggak bawa oleh apa-apanya. Kemudian beli tas yang agak besar karena ada kenangan istri saya yang kebetulan kalau kemana-mana itu ya butuh tas-tas besar itu. Saya hanya beli tas yang ada di sana aja itu ben go nambah apa angkut-angkut itu kadang-kadang gitu. Nilainya gitu. Jadi tapi saya dengan doa mudah-mudahan dimanapun kami berada, mudah-mudahan jamaah senantiasa istiqomah dalam keilmuan, istiqomah dalam kajian dan mudah-mudahan diangkat harkat dan martabatnya menjadi orang mulia karena ilmunya. Allahumma amin. Demikian dari saya, mari kita sama-sama tutup majelis ini dengan doa bersama. Kita awali dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa atimi sultanik. Sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Irhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kafir anna an sayyiatina wa tawaffana mal abror wa tawaffana mal abror wa tawaffana mal abror. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa rohatan hinal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin alaina fi sakaratil maut wan najata anin nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku lu qouli astaghfirullahaladzim bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau sholat suruk